Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah yang selalu memberikan kepada kita sekalian kenikmatan-kenikmatannya yang begitu banyaknya kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan Islam yang selalu tertancap dalam jiwa kita. Salawat serta salam kita selalu curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang selalu mengikuti ajaran-ajarannya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa hari demi hari, bulan demi bulan, tahun, maka kita sekarang menghadapi yaitu tahun baru Hijriah, di mana kemarakan di mana-mana sudah mulai ada untuk menyambut tahun yang disebut juga di masyarakat Indonesia sering dikatakan adalah tahun barunya anak yatim. Maka kemarakan itu tentunya juga bagus, namun ada esensi di balik daripada tahun baru Hijriah itu sendiri, yang tentunya kita harus mencoba untuk mengungkap dan coba untuk merenungkan, yang menjadi bahan untuk peningkatan suatu keimanan dan ketakwaan itu. Sebenarnya dengan bergantinya tahun demi tahun itu apa sih yang menjadi esensi dalam kehidupan kita sebagai umat yang beriman kepada Allah? Maka sebenarnya ada esensi, setidaknya ada pelajaran 4 pelajaran yang bisa kita petik daripada tahun baru Hijriah itu sendiri, atau bergantinya tahun itu sendiri. Apa esensi yang perlu kita petik sehingga menjadi pelajaran tentang bergantinya waktu, bergantinya bulan, bergantinya hari? Itu apa pelajaran apa yang perlu kita petik? Yang pertama adalah dengan bergantinya waktu, maka itu bagian daripada ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah yang tentunya bagi orang yang berakal menjadi perenungan, yaitu untuk meningkatkan pola zikir dan pola pikir kita sebagai umat Islam. Di mana bergantinya tahun adalah bergantinya hari, bergantinya bulan adalah sebagai peningkatan zikir dan pikir umat yang berakal itu. Yaitu dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-190 dan 191, di mana Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Jadi dengan bergantinya hari, bergantinya bulan, bergantinya minggu, bergantinya tahun adalah ini termasuk tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Siapa sih orang-orang yang berakal itu? Yaitu dijelaskan oleh Allah ayat berikutnya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang yang berakal itu adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah baik berdiri, duduk ataupun berbaringnya. Jadi semua aktivitasnya itulah mengingat kebesaran Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, dan juga memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Jadi di dalam Islam adalah lengkap, yaitu berzikir dan berpikir.
Kenapa? Kalau berzikir saja tidak berpikir, maka bisa menghasilkan kejumudan. Ketika berpikir saja tanpa berpikir mengingat Allah, maka bisa menghasilkan kesombongan. Maka di dalam Islam dengan adanya suatu pergantian tahun meningkatkan zikir dan pikir sehingga menghasilkan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Rabb kami, dalam penciptaan Engkau dalam menciptakan langit dan bumi semuanya adalah tidak ada yang sia-sia. Subhanaka maha suci Engkau, maka hindarkanlah kami, maka lindungilah kami dari jahatnya siksa api neraka. Jadi yang pertama adalah dengan kita menemukan pergantian tahun ini adalah esensi kita lebih semangat dengan adanya berzikir dan berpikir bahwa kejadian pergantian tahun ini adalah bagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Yang kedua, bahwa dengan bergantinya tahun ini adalah demi waktu adalah sebagai kita umat yang beriman tetap dalam posisi bangga menjalankan ajaran-ajaran Islam. Tidak merasa letih, tidak merasa lesu, juga tidak merasakan suatu kesedihan, sehingga Allah menjelaskan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa lemah, jangan merasa sedih, bahwa engkaulah orang-orang yang lebih tinggi derajatnya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Jadi dengan bergantinya tahun, bergantinya hari, bergantinya bulan, ini setiap saat kita selalu bangga dalam Islam. Sehingga kita punya keyakinan bahwa al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Maka dengan adanya berganti tahun ini adalah kita tetap selalu bangga menjalankan ajaran-ajaran Islam kita. Tidak merasa malu, tidak merasa minder, tidak merasa grogi dengan keislaman kita, tampilan kita Islam. Kita tetap ada kebahagiaan, kebanggaan karena janji Allah adalah ketika kita bangga dengan keislaman dan termasuk orang-orang yang beriman, maka dikatakan kita mendapatkan suatu kegembiraan di akhirat. Yang ketiga yang perlu kita petik dari pelajaran kita tahun baru adalah bahwa dengan adanya hadirnya tahun baru, karena tentunya umur kita semakin panjang, berarti juga berkurang juga umur kita sebagai manusia. Karena setiap orang itu sebenarnya sudah ada vonis mau mati. Semua orang ada vonis mati, tinggal kita menunggu kapan eksekusinya. Tetapi pasti akan dieksekusi oleh Allah. Karena Allah menjelaskan kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang berjiwa akan menemukan suatu kematian. Nah, sebelum kita menemukan kematian, karena tahun baru ini mengingatkan kita bahwa jatah umur kita akan dikurangi oleh Allah, maka sudah seberapa jauh kita menyiapkan untuk bekal kita nanti setelah mati kita. Kenapa? Karena sebenarnya umur itu adalah seperti wadah, seperti tempat. Kalau tempatnya itu baik tapi isinya itu sampah, maka tidak berharga sama sekali. Tapi kalau tempat walaupun tempatnya kurang bagus, tetapi isinya berlian, maka harganya mahal. Nah, waktu ini adalah sebagai tempat kita, seberapa besar kita mengumpulkan pahala-pahala itu dalam diri kita ini, sehingga akan ada keberhasilan dalam kehidupan kita, sehingga ada persiapan setelah mati nanti seperti apa. Bukan kita takut mati karena memang eksekusi pasti akan datang. Namun yang paling penting adalah setelah kita mati itu bagaimana. Yang keempat adalah dengan adanya kita menemukan tahun baru, maka Rasulullah tidak pernah menjelaskan amalan-amalan apa yang harus dilaksanakan ketika ada tahun baru. Juga Rasulullah tidak pernah melarang ketika ada kegiatan-kegiatan apa yang positif dalam rangka menyambut tahun baru. Tapi yang perlu kita perhatikan yang paling penting adalah
dengan tahun baru itu sebagai bahan untuk muhasabah tentang diri kita. Sehingga sahabat ada yang mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab oleh Allah. Nah, dengan adanya kita itu menghadapi tahun baru, maka kita perlu adanya muhasabah, sehingga Allah menjelaskan dalam surat Al-Hasr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan lihatlah perbuatan amalan-amalanmu, perbuatan-perbuatanmu untuk menghadapi amalan berikutnya. Periksa amalan kita di tahun sebelumnya, kita sudah seperti apa? Lebih banyak positifnya atau kan negatifnya? Lebih banyakkan amalan-amalan mendekatkan diri kepada Allah atau amalan-amalan yang justru akan menjauhkan diri kita kepada Allah? Lebih banyak hura-hura atau lebih banyak ibadah kepada Allah? Sehingga dengan adanya kita tahun baru, perbaikilah, hisablah dirimu, merenunglah, sehingga ke depan kita lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena ada yang mengatakan, jika hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka beruntung. Ketika hari ini lebih sama saja dengan hari kemarin, maka kerugian. Jika hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka celakalah. Mudah-mudahan sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita termasuk orang-orang yang diuntungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menghadapi tahun baru ini. Maka mudah-mudahan tahun baru itu dan tahun berikut-berikutnya setelah kita nanti menghadapi kehidupan ini lebih baik, dan mudah-mudahan kita ditemukan oleh Allah dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.